Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Muhammad Rofik Tagiri Nabil dengan NIM 2309116029 dari Sistem Informasi kelas A. Di pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mini project 3 yaitu CPUS simulator, yaitu membuat sebuah visualisasi untuk algoritma penjadwalan CPU dan mengimplementasikannya ke CPU OS simulator. Yang pertama, ada batch conversion. Itu artinya proses akan dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Yang berarti proses yang pertama kali tiba akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa di prosesnya ada P0, P1, P2, P3 dengan output setelah di run yaitu P0, P1, P2, P3 yang dimana sesuai dengan definisi dari FCMS ini bahwa dia akan mengeksekusi sesuai dengan urutan kedatangan mereka seperti P0, P1, P2, P3 tanpa memperhatikan dari execute time-nya. Baru ada SJF atau shortest job burst, yaitu merupakan proses akan dieksekusi berdasarkan estimasi waktu proses, yang berarti proses dengan waktu eksekusi yang terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Dilihat dari output-nya, yaitu yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P0, yang dimana dieksekut time yaitu paling pendek atau yang terpendek yaitu 3, P2 itu 6, P3 itu 9, dan P1-nya itu 12. Dan dari sini dia juga sesuai dengan definisi yaitu memproses dengan waktu eksekusi yang terpendek dan akan dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya ada round robin. Round robin memiliki pengertian yaitu proses memberikan waktu eksekusi tertentu yang disebut kuantum untuk setiap proses dalam antrian, lalu berganti ke proses berikutnya. Proses yang belum selesai akan kembali masuk ke antrian dan akan diberi kesempatan untuk dieksekusi kembali. Jadi di sini ada proses 0, 1, 2, 3 dengan execute time yaitu 3, 12, 6, 9 dan kuantumnya itu 3. Artinya jika execute time yang di sini sudah 3, maka dia akan berhenti sementara. Jika masih ada, maka akan beralih ke proses berikutnya yaitu misalnya P0 itu 3 habis baru tuh P1-nya execute yang 12 itu 3, 6, 9 baru tuh kembali lagi ke P1-nya yaitu sisa 3 dari 12 itu maka balik lagi jadi 3 baru tuh karena P1 dengan execute time-nya 12 sudah habis maka dilanjutkan ke P2 yaitu 3 baru tuh lanjut ke P3-nya 3 dan P2 dengan execute 6 ini sudah habis maka dilanjutkan ke P3 yaitu lanjut 3 baru tuh lanjut lagi seperti awal satunya 3 dan seterusnya. Baru yang terakhir ada deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses lain agar dapat melanjutkan eksekusi. Akibatnya semua proses terjebak dan tidak dapat melanjutkan. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini menunjukkan dua atau lebih proses yang terjebak dalam siklus tunggu saling menunggu dan menyebabkan dia terjebak dan tidak dapat melanjutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari visualisasi untuk algoritma penjadwalan CPU baik dari FCMS, SJF, round robin, dan deadlock. Selanjutnya akan diimplementasikan atau dipraktikkan di CPU OS. Kita akan melanjutkan yaitu mempraktikkan algoritma penjadwalan CPU di dalam CPU OS simulator. Yang pertama kita masuk dulu di CPU OS simulatornya. Baru di sini kita klik compiler. Baru kita masukkan kode yang pertama yaitu untuk SJF dan juga FCFS. Karena sudah disalin kita taruh sini. Kita salin. Kontrol
taruh di compile, baru kita setelah berubah menjadi bahasa assembly, kita klik run. Selanjutnya setelah muncul seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu di sini supaya cepat, kita klik fast kan biar laju. Setelah ini selesai, kita klik OK, terus kita OS 0. Baru tuh di sini kita naikkan ke atas biar pemrosesan CPU-nya tuh cepat. Prioritas ini kita taruh 1. Di sini yang pertama itu first come first serve. Di sini kita kosongkan yaitu delay-nya 0. Di sini kita taruh P2-nya tetap 1. Cuma di sini delay-nya 2. Baru di sini P3-nya kita taruh 2, sedangkan delay-nya 0. Maka yang bakal terjadi adalah P1 dulu, yang akan dieksekusi adalah P1, P2, P3, dan yang terakhir yaitu P2. Kenapa itu bisa terjadi? Karena walaupun prioritinya sama antara 1 dan 2, tetapi ada perbedaan di delay-nya, yang dimana di P2 itu delay-nya 2. Makanya dia mengeksekusi yaitu dari P1, P3, P2. Karena ada delay-nya, maka akan semakin lama eksekusi. Tuh, makanya dia mengeksekusi yang menjadi yang pertama masuk dan terakhir yang pertama masuk. Selanjutnya ada SJF, Short Job Rush. Ini sebuah proses atau mengeksekusi berdasarkan dari estimasi waktu yang terpendek. Di sini kita bisa masukkan misalnya priority-nya itu 2, di sini itu arrival-nya kita taruh atau delay time atau estimasi waktunya itu 2. Baru kita taruh sini. Baru di sini P2-nya itu 0 dengan priority yang mungkin kita taruh sini 6. Baru di sini kita masukkan P3-nya itu adalah 5. Nah, baru di sini itu 4. Maka output atau hasil dari setelah kita run ini, maka dia akan mengeksekusi dari P2 dulu, baru P1 dulu, baru P3. P2, P1, dan P3. Itu terjadi karena dia melihat dari waktu yang terpendek, yaitu dari 0, 2, dan 5. Setelah kita start, maka yang pertama 2, 1, dan yang terakhir itu 3. Nah, jadi dari SJF ini dia dipengaruhi oleh estimasi waktu atau delay prosesnya. Selanjutnya ada yang namanya proses round robin, yang dimana kodenya sudah ada di sini. Kita masukkan dulu kodenya. Program. Pertama ini kita hapus dulu, baru kita compile, baru kita load in memory, baru kita klik OK. Baru di sini kita mencet OS 0 lagi. Baru di sini kita klik round robin, baru di sini kita klik 0. Baru di sini kita cari yang mudah satu saja. Baru tuh di sini proses lifetime-nya kita isi sesuai dengan kita yang mau. Misalnya kita di sini kita tulis, jangan lupa klik second dulu. List 3. Create priority-nya misalnya 2 nih. 5. Baru di sini P3-nya, P4-nya 7. Nah, maka dia akan sesuai dengan definisi yang di sini, yang round robin, yaitu memberikan waktu eksekusi tertentu yang disebut kuantum untuk setiap proses dalam antrian, lalu bergantian ke proses berikutnya
proses yang belum selesai akan kembali masuk ke antrian. Jadi artinya, misalnya kita samakan dengan itu, maka dia bakal berulang setiap berapa kali sesuai dengan satu dari delay time-nya. Misalnya tadi itu dia delaynya tadi itu 3 detik, 3 second, maka setiap dari P0, P0-nya itu P0 1, 1, P0 1, P2 1, P3 1, itu. Misalnya kita start, akan berulang, 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 ulang. Kita cek sini di proses list. Nah, berulang, ting, 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 ting. Itu sama seperti di sini. Dia kuantumnya atau delaynya 1, di sininya dia tadi itu 3, maka di sini karena ini yang dari implementasi itu cuma ada 3 ininya P1, P2, P3, maka dia di sini P1-nya itu 1, P2 1, P3-nya 1. Karena habis sudah, dia maka lanjut ke P berikutnya itu P2. P2-nya tadi itu berapa? 5, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Begitu kalau dari round robinnya. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock sesuai definisinya, dia adalah sebuah proses yang terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses lain agar dapat melanjutkan eksekusi. Akibatnya semua proses terjebak dan tidak dapat melanjutkannya. Maka kita masukkan kodenya dulu. Di sini ada kode. Program 1. P1. Kita masuk ke sini. Baru kita klik close. Kita compiler. Kita masukkan kodenya. V, P1, P2, P3. Nah, kita compile. Load in memory. Baru di sini kita compiler. Baru di sini kita ubah jadi P2, P2, P3. Baru kita compile. Baru kita load in memory lagi. Baru tuh kita compile lagi. P3, sini P3, P4. Baru kita compile lagi. Load in memory. Baru tuh kita compile lagi yang terakhir. P4. Ini 4 dan kembali ke 1 biar terjadi yang namanya deadlock. Baru kita klik compile. Baru load in memory. Oke. Baru kita klik OS 0. Setelah itu kita klik create new proses. Baru klik lagi create new sampai P4 lagi. Di sini kita pakai round robin ya. Baru create new, baru kita jalankan start. Nah, baru kita lihat view resource. Maka di sini kita tunggu tampilannya itu warning proses deadlock is deteksi. Artinya, ini adalah di mana sebuah atau ketika dua atau lebih proses saling menunggu untuk sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Makanya dia menyebabkan semua proses terjebak tanpa bisa melanjutkan. Jadi untuk mengeluarkan dari looping deadlock ini, kita bisa mengklik salah satu rilis ini untuk keluar dari loop deadlock. Misalnya kita mau rilis 2, kita tunggu. Nah, selesai.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mini project ini. Eh, Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.